Nah, bab sekarang belajar tentang return dan risk ya. Nah, ini tapi baru levelnya level 1, baru dasarnya. Return dan risk. Return itu apa? Return itu imbal hasil. Jelas. Kalau investasi saham kita dapat dividen. Selain dividen, kita juga dapat apa nilai selisih dari harga beli dan harga jual ya. Itu namanya imbal hasilnya, returnnya. Jadi dari saham itu dapatnya dividen. Yang kedua dapatnya selisih dari harga jual dan harga beli. Ya, itu kan investasi kan tujuannya itu ya, dapat lebihnya itu. Dividen. Nah, di return itu kalau di manajemen keuangan itu kan harus dihitung ya return. Rumus sederhananya adalah eh, penjualan di apa namanya kalau dividen berarti dividen dibagi harga pembelian saham sebelumnya ya. Nah, rumusnya ini I dibagi T dibagi P T min 1. Ya, jadi itu dividennya ya, income yang diperoleh dari pemanfaatan aset atau ya dividennya ya. Nah, kalau PT-nya itu harga pada periode sebelumnya atau pada saat membelinya. Ya, jadi hasilnya pasti 0, sekian ya. Selanjutnya returnnya. Nah, apa namanya? Imbal hasil dari selisih jual belinya ya. Nah, berarti rumusnya sederhana sebenarnya ya. Cuma karena notasinya yang bisa membingungkan ya. Rumusnya yang ini nih. PT min 1 per PT min 1. Nah, ini adalah di return dari selisih jual belinya. Ini harga sekarang dikurangi harga sebelumnya kan? Atau harga jual, ini jualnya dikurangi harga belinya, dibagi harga beli. Kalau nggak salah ini pernah diberikan ya. Nah, ditambah dengan itu rumus return untuk apa namanya? Jual belinya. Nah, kalau return untuk saham berarti ya gabungan dari dividen dan selisih jual belinya. Jadi tinggal ditambah saja rumusnya. Ya. Nah, istilah lainnya T per T itu namanya yield ya, imbal hasil. Nah, kalau yang ini namanya capital gain atau capital loss. Kalau gain berarti penjualan lebih besar, kalau loss berarti penjualannya lebih kecil ya, rugi. Langsung ke A, harga beli. Contohnya harga apa saham waskita ya. Langsung diketahui misalnya soalnya yang sudah diketahui. Harga belinya 2.210, harga jual 2.830. Berarti returnnya berapa? Tinggal dimasukin saja. Karena di sini nggak ada dividen ya, dividennya nol. Berarti ini kan nol dibagi berapapun hasilnya nol. Berarti tinggal yang ini. Berarti dividennya 28,05. Perasaan saya pernah ini kan ya, pernah ngasih yang ini kan. Pernah nggak sebelum UTS? Ya lah, sekalian ngulang aja lah kalau pernah ya. Karena memang bahasannya ini dilanjutkan ya. Contoh dua ketika ada dividen. Nah, berarti contoh dua ada dividen, kan dividen itu per tahun. Ya, makanya harus dibagi dulu jadi per bulan. Misalnya harga belinya sama, dividennya segini per tahun, berarti harus bagi dulu jadi per bulan. Nah, masukinnya berarti yang per bulannya 3,16 sama ya rumusnya. 28 30 22 10 dibagi 22 10 sama dengan ini. Hasilnya ini
Terus contoh soal berikutnya ketika harga sahamnya itu eh, apa namanya perubahan harga sahamnya itu enggak sekali kan, misalnya bulanan, data sahamnya bulanan. Kalau itu kan cuma satu kali, kalau ini data bulanan berarti bulan ke tahun berikutnya, tahun sebelumnya, bulan ke-1, kedua, ketiga sampai bulan ke-12 ini ya saham ini. Berarti cara menghitungnya rumusnya sama ya, sama. Ini kebetulan nggak ada dividennya. Kalau tidak ada dividennya berarti langsung kan rumusnya balik lagi kan rumusnya harga sekarang dikurangi harga sebelumnya dibagi harga sebelumnya ya. Jadi kalau pakai Excel kan harga sekarang kurangi harga sebelumnya dibagi harga sebelumnya. Nah, returnnya negatif atau terjadi loss. Ini bulan pertama loss, bulan kedua loss, bulan ketiga ya return tipis, negatif lagi, positif lagi terus begitu ya, naik turun naik turun naik turun. Ini juga sama ya, ini juga sama. Ini kan soalnya ini ya, terus ini jawabannya. Yang kedua BNI naik turun naik turun. Yang ketiga Antam, hitungnya sama ya. Nah, ketika ditanya returnnya berapa ya, returnnya ini. Returnnya yang ini. Return bulan kelima berapa ya? Yang ini berarti return bulan kelima. Ya, was kita ya berarti returnnya negatif. Kalau BNI positif. Kalau Antam negatif bulan kelima. Kalau ditanya yang bulan ke-9, ini jawaban. Ya, cara menghitungnya ada Excel. Nah, contoh selanjutnya ketika ada dividen ternyata yang waskita saja, misalnya ada dividennya 37,87. Harganya seperti ini. Nah, bagaimana menghitungnya? Berarti tinggal dimasukkan rumusnya sama, masih menggunakan rumus yang ini kan sama. Oke, oke, suara saya masih jelas kan? Masih, Pak. Ya. Nah, selanjutnya ketika ada dividennya seperti ini, berarti seperti apa? Ya sama, dibagi dulu, bagi 12 ya. Dividennya dibagi 12. Rumusnya ingat tadi. Berarti yang ini nih ya, yang ini ya. Caranya berarti sama dengan 37,87 dibagi 12 dibagi harga sebelumnya. Kan begitu kalau rumus kita dividen ya. Nah, kalau yang ini sama, kalau kalau yang ini kan kayak menghitung gain atau loss-nya kan. Harga sekarang dikurangi harga sebelumnya dibagi harga sebelumnya. Terus di copy sama. Return totalnya berarti ya tinggal ini ditambah ini, gitu ya, itu return totalnya. Hasilnya yang ke itu tentang pembahasan return, tapi metode returnnya metode return total ya, total return. Nah, total return ini nanti yang akan selalu yang biasa digunakan gitu ya. Biarpun selain metode total return ada juga metodenya relatif return. Cuma jarang dipakai kalau di teori ya. Kalau relatif return, cara menghitungnya tinggal harga ini kan, sorry, harga sekarang dibagi harga sebelumnya. Kalau dividen berarti dividennya
37, berapa tadi dividennya? 37, berapa? 87 ya. 37,87 dibagi ada sebelumnya. Itu doang. Ininya total relatif returnnya ya ini tambah ini. Itu doang ya. Ini relatif return begitu karena rumusnya juga begini. Harga sekarang dibagi harga sebelumnya. Dividen sekarang dibagi harga sebelumnya. Tapi harus dibagi dulu karena dividen itu biasanya per tahun ya, jadi harus dibagi. Nah, itu kalau di statistik return itu ya return itu sebenarnya sama dengan eh, apa? Return itu sama juga dengan mencari imbal hasil update, imbal hasil sekarang. Karena kan update ya, return bulan Mei ya dihitungnya berarti bulan Mei dibagi, dibagi dengan bulan April sebelumnya kan begitu. Nah itu kalau apa return return realisasian itu ya return saat ini ya. Jadi ini namanya return realisasian karena returnnya return update. Nih, yang pertama kan namanya return realisasian. Return realisasian dibagi dua ada total return dan relative return ya. Nah, ini menghitung returnnya return update, return pada saat terjadi. Ya. Jadi di statistik ya, itu eh, biar biar teman-teman apa namanya harus diingat return realisasi nanti ya return yang saat ini terjadi, jadi update. Nah, yang kedua ada namanya return ekspektasian. Cara bahasa artinya kan harapan, return harapan. Jadi imbal hasil harapannya itu berapa? Nah, karena di statistik harapan itu harus berdasarkan data. Datanya data apa? Data historis. Ya. Jadi return expectation itu ya return historis sebenarnya. Misalnya ada tahun sebelumnya itu rata-ratanya berapa sih? Ya. Return expectation itu return rata-rata sebenarnya. Return rata-rata tapi berdasarkan historis. Misalnya sekarang 2022, berarti 2021 berapa sih returnnya? 2020 berapa? 2002 2019 berapa? Tuh, berdasarkan historis. Itu namanya return ekspektasi ya. Kalau di statistik namanya mean ya rata-rata. Nah, ini kita sudah mulai masuk pengaplikasian statistik di keuangan ya. Cuma kebetulan instrumennya saham. Sebenarnya nggak harus saham, semua instrumen bisa menggunakan rumus ini ya. Nggak hanya saham. Tapi karena kita pembahasannya saham menggunakan aplikasi statistik. Return expectation itu juga dibagi dua ya, rata-rata aritmatik, rata-rata geometrik. Nah, rata-rata geometrik ini jarang digunakan. Yang sering digunakan adalah rata-rata aritmatiknya ya. Nah, tentang return itu cuma itu. Jadi ada return realisasian, return ekspektasi. Return realisasian metodenya dibagi dua, yang return total dan return relatif. Tapi yang nanti kepake terus itu adalah uh, yang return total, ya rumus return total. Terus yang return ekspektasian juga dibagi dua, ada yang matematik, ada yang geometrik. Tapi yang terus kepake itu yang aritmatik, ya. Return ekspektasian itu sama juga rata-ratanya, gitu. Ekspektasi harapan.
harapan itu kan keinginan kita. Nah, kalau orang eksak, keinginan itu harus berdasarkan data. Jadi yang realistis gitu. Nah, yang realistis itu yang bagaimana? Yang sesuai data historis. Tuh, ya, untuk lebih memahamkan, ini contohnya. Ya, ini rumusnya kan. Itu ekspektasi ya. Return ke I. Jadi return saham I. Rumusnya total dari saham ya, return return saham I dibagi dengan N-nya jumlah sampelnya. Dengan catatan sahamnya dimulai pada tahun ke-1. Jadi tahun sebelumnya jangan dihitung, tapi tahun ke-1. Makanya gini notasinya ya. Contoh langsung ke contoh ya. Yang geometrik eh, hanya ininya saja lah ya, nggak usah lagi contohnya. Karena ini juga jarang dipakai. Tapi silakan teman-teman mau coba juga sama ya dengan contoh soal yang ini pakai geometrik silakan. Ya, kita coba yang aritmatik. Contohnya tabel waskita. Jadi soal kan biasanya harganya aja segini kan. Nah, coba lihat nih harganya. Ini tahun ke-1, bulan ke-1, kedua, ketiga, sampai ke-12. Tapi sebelum bulan ke-1 ada bulan sebelumnya kan. Sebagai bahan untuk menghitung returnnya berapa ya. Nah, tapi di rumus harus diingat I-nya itu dimulai pada bulan ke-1-nya ke ini ya. Jadi yang nolnya enggak. Nah, ini returnnya sama kan dihitung. Ya, rumus return kan sama tadi. Nah, rumusnya ini ya harga sekarang dikurangi harga sebelumnya dibagi harga sebelumnya. Begitu kan rumusnya kan. Yang di sini dipresentasikan. Karena ini enggak ada dividennya ya, ya ya langsung menghitungnya yang ini ya. Langsung dipresentasikan begini. Nah, bulan ke-1, ke-2 sampai ke-12 itu kita total returnnya itu 0,17909 atau 17,9% ya. 17,9%. Nah, 17,9%. Itu biarpun misalnya returnnya ada yang negatif, ada yang positif, negatif, positif. Ya, tapi rata-ratanya kita totalnya kita hitung itu selama setahun ya. Return bulanannya selama setahun kita hitung itu 17% ya, 17%. Nah, berarti return ekspektasinya berapa? Tinggal dibagi dengan N-nya 12 ya. Ini kan totalnya ini sudah kan. Totalnya kan pakai rumus sum sama dengan sum. Ini juga sama ya, sama dengan sum. Cuma ini dalam bentuk persentase 17,9%, kalau tanpa presentasi 0,17. Berarti return ekspektasinya kan total yang ini dibagi dengan jumlah sampelnya. Jumlah sampelnya kan bulannya 12. Jadi dibagi 12. Ini juga sama. Ini bagi 12 ya. Atau misalnya pakai rumus Excel langsung bisa pakai rumus average. Ini langsung keluar ya average. 1,49. Nah, rumus average-nya ini dikasih lihat di sini ya. Sudah ada dikasih lihat. Nah, dari sini perhatikan, jadi return ekspektasi itu yang dicari itu rata-ratanya. Dan dalam sebulan kan harga sahamnya itu turun naik, turun turun naik, turun turun naik, turun naik gitu kan. Nah, kalau kita total itu totalnya 17, tapi kita lihat rata-ratanya ya hanya 1,49 atau 1,5 per bulan. Berarti returnnya itu biarpun naik turun, tapi kalau kita rata-ratakan per bulannya 1,5.
Ya, artinya apa? Artinya kalau kita investasi di saham sebenarnya rata-ratanya itu 1,5. Nah, selanjutnya tentang risiko risk. Hmm. Jadi sebenarnya metodenya sama, metode statistik ya. Nah, cuma ketik tergantung instrumennya. Nah, kalau instrumen saham berarti menghitungnya begini. Ya, rumusnya sama. Tadi return, sekarang risiko. Nah, risiko itu apa? Risiko itu penyimpangan, ya, penyimpangan dari hasil yang diekspektasi. Tadi kan kita belajar tuh return ekspektasinya berapa, ya kan? Nah, dari 2017 itu kan 1,5. Nah, kenyataannya kan enggak tiap bulan enggak dapatnya 1,5 kan? Kadang lebih, kadang malah minus. Nah, kelebihan atau penyimpangan dari ekspektasi itu disebutnya dengan risiko. Nah, risiko itu yang akan kita hitung penyimpangannya berapa, ya, atau di rumus statistiknya namanya deviasi standar. Oke, rumusnya sudah mulai nih rumus notasinya, notasi statistik ya. Standar deviasi ya. Eh, Simbolnya begini nih, topik ya. Sama dengan akar dari jumlah N, ya, jumlah N berarti berapa tuh, berapa bulan sampelnya atau dalam tahunan ya. N-nya itu sampelnya berapa. T-nya itu periodenya, periode keberapa ya. Nah, ini periodenya dimulai pada saat T-nya periode ke-1 dimulainya. Artinya jumlah dari return eh, realisasi, return yang realisasi dikurangi return ekspektasinya yang rata-ratanya. Ya, diakarkan, dipangkatkan dua ya, pangkatkan dua, terus dibagi dengan jumlah sampelnya n min satu. Nah, kenapa Pak ada n min satu? Karena kita menghitungnya sampel. Ya. Kalau kita menghitung populasi nggak usah dikurangi satu, n saja. Tapi yang namanya saham itu pasti ngambilnya nggak full, nggak populasinya. Kalau populasinya berarti dari sejak saham itu diterbitkan sampai saham itu misalnya ditutup. Nah, itu kan populasinya, tuh, semua dihitung. Nah, kalau saham kan sejak saham itu dibuka sampai sekarang pun hampir eh, bisa dikatakan 5% saja yang tutup kan, yang selebihnya kan masih terus berjalan kan. Nah, artinya kan kita nggak bisa ngambil semua datanya, pasti hanya sampel. Hanya N-nya harus dikurangi satu. Itu rumusnya. Jadi deviasi standarnya itu deviasi standar sampel. Ya, selain menghitung standar deviasi, nah, penyimpangan juga bisa kita hitung dua kalinya, yaitu dengan variansi ya. Kalau variansi ya dua kalinya, karena standar deviasi pangkat dua ya. Kalau standar deviasi kan ini rumusnya. Kalau varian ditanya varian ya berarti pangkatkan dua atau akarnya dikeluarkan. Ini rumus. Artinya ini untuk menghitung kalau ini penyimpangannya itu biar lebih sedikit ya dibagi dua. Kalau ini udah, kalau ini double dua kalinya. Oke, langsung ke soal saja. Ini contohnya masih sama ya. Contohnya saham waskita. Kita hitung kan returnnya kan ini kan. Returnnya. Ini return ini rumus total return. Nah, terus yang keduanya ketika ingin menghitung standar deviasi, berarti kan harus
Menggunakan rumus ini nih ya. Yang pertama kan kita hitungnya dulu ini tanpa pangkat dua, berarti RT min ER ya. Kita realisasi dibagi dikurangi ekspektasi. Berarti setelah return ini ketemu, kita hitung ekspektasinya berapa kan? Nah, yang ini kan, ya yang ekspektasinya itu kan average dari returnnya ya, atau return ini ditotalkan dibagi 12. 0,01492 itu return ekspektasinya. Jadi return ekspektasinya sudah ketemu, nah, return realisasinya ini ada. Yang ini berarti tinggal satu-satu di sini. Dan ini kurangi ini, itu kan, kamu. Yang kedua sama terus kan, profit. Nah, di rumus kan R-nya ini kan hasil pengurang ini harus dipangkat dua. Berarti yang ini dipangkatkan dua, gitu kan. Terus di sini sama. Nah, baru nyampe yang ini kan rumusnya. Nah, di sini kan simbolnya sum, jumlahkan. Berarti harus jumlahnya. Nah, jumlahnya berarti yang ini ya, saya kasih tanda. Ini jumlahnya, jumlahkan. Total, sum. Ke rumus sum kan, dijumlahkan. Sudah ketemu nih yang ini ya, jumlah yang ini sudah ketemu. Belum dibagi. Oh, dibagi N min 1. N-nya kan 12. Dikurangi 1 berarti 11. Berarti yang ini ya dibagi 11. Oh, 0,01 ya. Atau kita perpanjang rumusnya begini, 0,01492. Ya, jadi rumusnya hasilnya dari return ekspektasi itu adalah ini ya. Ya. Nah, sebenarnya di Excel juga ada rumus Excelnya itu standar deviasi sampel ya. Seperti ini. Tinggal di blok aja langsung ketemu rumusnya. Ya. Oh, ini belum selesai ya. Ini baru baru pembagi kan. Baru ini bagi ini. Nah, terus setelah itu kita akarkan ya. Rumusnya apa? Rumusnya SGRT. Masukkan ke sini. Ini gitu ya. Nah, jadi ini dikasih rumusnya contohnya. Ya, ini rumus Excelnya. Sebenarnya kan di Excel juga ada rumus tepat, namanya standar deviasi sampel ya. Silakan tinggal dimasukkan, oh jadi segini. Kalau ini kan satu-satu begini. Tapi di Excel difasilitasi. Tapi ininya rumusnya harus ingat S, ya, STDFS. Karena sampel. Hasilnya sama. Ini hasil akhirnya ini. Ya, saya kasih tanda kuning. Hasil akhirnya yang ini. Kuning kan rumus tepat, kalau ini rumus standar biasa. Yang kedua, berapa variasinya? Ya udah, kalau variasi kan rumusnya kan tinggal standar deviasi di pangkat 2. Ini sudah ketemu, ya udah tinggal dipangkatkan 2. Ini di pangkat 2. Hasilnya 0,0150. Hampir sama sih ya. Jadi balik lagi. Ini ya variasi diakarkan, terus kalau standar deviasi kalau variansi kalau standar deviasi kan di akar dicari. Tapi kalau variansi dipangkatkan 2, jadi bolak-balik. Variansi ini ya kebalikannya ya. Eh, Selanjutnya nih masih ada lagi rumus. Satu lagi terakhir ya. Rumus selanjutnya di resiko itu ada namanya koefisien variasi. Ya, kalau tadi standar deviasi kita cari simpangannya dari rata-ratanya berapa. Nah, kalau variansi ya dua kalinya standar deviasi. Jadi penyimpangannya kita dobelkan, kan? Jadi biar lebih gede lah.
Jadi kita lebih ini apa, kalau dua kalinya berapa sih kan? Karena kan penyimpangannya itu nggak hanya kiri kanan, tapi dua-duanya kan, dan nggak hanya kiri atau kanan, tapi dua-duanya kiri kanan. Jadi analoginya ya dipangkatkan dua. Ya. Nah kalau yang koefisien variasi itu rumus apa lagi Pak? Nah ini rumus ini untuk menghitung eh, resiko, tapi mempertimbangkan dua faktor, ya, yang dua faktor yang berbeda, yaitu kita bandingkan antara risikonya itu standar deviasi dengan return ekspektasi. Kalau return ekspektasinya itu adalah rata-ratanya, ya. Jadi tinggal dimasukin saja variasinya ada di sini. Yang itu ke sini ya, rumus variasi itu yang ini. Kalau rumus koefisien variasi yang ini, ya. Jadi rumusnya cukup dengan risiko. Risikonya yang mana? Oh, yang ini ya. 0,122. Sebagai return ekspektasi. Return ekspektasinya yang mana? Yang ini return ekspektasi. Itu rata-ratanya ya. Nah, ke sini baru hasilnya 8,2 ya. 8,2. Artinya semakin koefisien variasinya itu makin besar berarti makin beresiko ya, tapi semakin kecil berarti semakin sedikit resikonya ya. Jadi seharusnya kalau kita ingin investasi, ya, artinya kalau investasi itu kita beli saham tanpa jual-jual lagi untuk 10 tahun, 20 tahun. Nah, menggunakan rumus ini bisa ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita hitung berapa resikonya. Semakin kecil resikonya berarti semakin bagus nih saham itu ya. Jadi terus koefisien variasinya semakin kecil semakin bagus. Jadi kalau besar ya, besar itu fluktuasi naik turunnya, nah berarti jelek, tidak cocok untuk dipakai investasi jangka panjang. Ya, rumus ini dipakai untuk investasi jangka panjang. Oke, ini contoh. Contoh saham waskita punya return ekspektasi 0,1492. Terus resiko sudah dihitung 0,1229. Berarti koefisien variasinya berapa? Ya udah tinggal ini bagi ya. Sama ini yang ini ya. Contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya kita sudah belajar rumus return, rumus resiko. Nah, sekarang contohnya kita hitung semuanya. Misalnya di contohnya cuma ada harganya saja. Teman nanti misalnya silakan hitung berapa koefisien variasi, standar deviasinya berapa, berarti harus semua dihitung. Dimulai dari returnnya, ya, return realisasi, return ekspektasi, terus standar deviasi, baru koefisien variasi. Jadi kalau ketika ada soal, cuma ada per sahamnya saja, terus ditanyakan koefisien variasinya berapa, ya berarti dihitungnya mulai dari return semua. Karena nggak mungkin ini bisa dihitung kalau returnnya nggak dihitung. Terus setelah dihitung returnnya, return ekspektasinya harus dihitung. Baru bisa menghitung standar deviasi. Nah, setelah standar deviasinya ada, baru bisa menghitung koefisien variasi. Iya semua berarti. Ya. Di sini ada simulasi. Misalnya ada soalnya begini, ini sudah ada returnnya. Berarti ketika ditanyakan koefisien variasinya berarti ERI-nya ya ekspektasinya harus dihitung. Oh ini begini segini begini. Standar deviasinya harus dihitung. Nah, ini pakai rumus Excel cepat. Sudah silakan ya. Koefisien variasinya berarti tinggal ini resiko dibagi dengan return. Nah, sini yang begini. Oke, coba lihat di sini.
Yang ini Waskita, yang kedua BNI, yang ketiga Antam. Dari ketiga saham ini, yang paling bagus yang mana? Kalian ditambah total returnnya di sini 17, 53, ini 24. Yang paling bagus yang mana? Waskita, BNI atau Antam? Halo? Pas kita kayaknya Pak Nah, yang lain? BBNI. Iya, Pak. BNI Pak. Citra yang mana? Citra? BNI, Pak. BNI. Coba Ruslan dulu. Kenapa BNI? Itu soalnya totalnya lebih besar, Pak. Ah, simpelnya gitu. Selain itu, kalau Citra apa? Coba. Kalau menurut saya itu yang risikonya lebih kecil, Pak, yang CPI-nya. CPI. Koefisien Iya, tadi variasi. kalau nggak salah dengar, kata Bapak semakin besar koefisiennya, maka semakin besar risikonya. Kalau yang BNI kan kecil, berarti dia bagus gitu, Pak. Kayak Ya, gitu bukan? ya benar-benar. Ya jadi gitu ya yang dihitungnya begitu. Tapi dah secara kasat mata juga kita lihat kan merahnya sedikit kalau BNI kan. Ya, standar deviasi itu sebenarnya untuk mengecek fluktuasi. Di sini yang paling kecil itu BNI. Fluktuasinya dia paling kecil. Jadi kalau dibikin grafik itu dia getarannya itu kecil gitu. Kalau ini pas kita itu getarannya lumayan gitu. Apalagi sahamnya yang misalnya standar deviasinya lebih dari satu, wah itu udah parah banget berarti. Naik turunnya udah kayak apa itu ya. Nah, standar deviasi itu untuk mencari polaritas getaran naik turunnya. Saya jadi ingat getaran karena baru gempa kan, jadi gempa getaran. Jadi apa, magnitudonya lebih besar itu ya lebih jelek kan. Kalau ini getarannya lebih kecil. Nah, masa sih Pak? Ya kita buktikan, kita masukkan ke grafik. Nah, ini sudah saya masukkan. Yang BNI yang merah, yang waskita yang biru. Nah, kalau yang merah, ketika sama aja Pak, ini getarannya nggak kelihatan. Ya, memang nggak terlalu kelihatan ya. Terus kita kasih tren, add tren, dia lebih lebih smooth trennya ya. Jadi lebih flat. Tapi kalau yang ini kita tambah trennya yang waskita, nah dia akan cenderung begitu tuh naiknya ya, set naiknya ke atas. Tapi kalau BNI kan datar, itu bedanya ya. Ini memang ilmunya sudah mulai statistik dipergunakan di saham ya. Tapi di keuangan memang sering dipakai statistik itu banyak yang dipakai. Ini buktinya pas kita itu kan standar deviasinya kan lebih gede dari BNI. Ketika lebih gede, ya kalau ini kan cenderungnya dia untung, makanya naik. Tapi kalau cenderungnya turun, dia grafiknya akan turun. Ya, makanya trennya itu agak apa naiknya itu kelihatan banget. Tapi kalau BNI naiknya itu smooth gitu kan. Nah, yang smooth ini cocoknya jangka panjang. Soal latihan. Diketahui data harga saham, harga tiga saham berikut. Ditanyakan saham dulu. Eh, tanggal, harga saham, saham
harga saham. Oh, sahamnya. Saham BBCA, saham UNPR, saham BBCA, UNPR, Cleo. Nah, kalau sekarang saham BCA itu antara 6 sampai 7. Nah, coba yang pertama 6.000. 6.010 ditanyakan, hitunglah PB. Terus manakah pilihan saham saudara dan jelaskan.